Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua pada hari ini dapat bertemu dalam forum sharing dan silaturahim, serta menambah wawasan kita dalam acara Loka Karya Daring sesi 1 yang diselenggarakan oleh PPSKI Sumatera Utara. Kawat penjepit terletak di dalam cawan. Paket komplit guru penggerak hari ini kami hadirkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini kami menghadirkan para narasumber yang sangat spesial di bidangnya masing-masing dalam program guru penggerak. Maka kehadiran para narasumber ini di forum ini sangat kita harapkan mampu menggerakkan kita untuk mengikuti jejak prestasi mereka. Jadi kita mintakan kepada Ibu Novita Blindasari STMPD, yaitu Ibu Guru Kimia dari SMA Negeri 5 Kota Palembang, merupakan calon guru penggerak ya. Kita tunggu dan kita mintakan sharing dan motivasinya kepada kita semua. Kepada Ibu Novita kami persilakan. Terima kasih Bu Fitri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada PPSKI Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Novita Blindasari. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 5 Palembang. Saya merupakan salah satu dari 54 calon guru penggerak di Kota Palembang dari SD sampai SMA, dan untuk SMA kami ada 17 orang. Saya bisa share screen ya, Bu? Silakan, Ibu. Bapak Ibu, program calon guru penggerak ini adalah berlangsung selama 9 bulan. Sampai hari ini kami sudah masuk 5 bulan. Jadi insya Allah 4 bulan lagi kami selesai. Dan inilah beberapa dokumentasi kegiatan kami. Ada di sini secara daring, kami melakukan diskusi dengan instruktur maupun dengan fasilitator. Kemudian juga ini kami kalau ada diskusinya dengan fasilitator, kami ada 12 orang untuk satu fasilitator, sedangkan kami juga di guru penggerak ini didampingi oleh 1 orang per 5 calon guru penggerak. Nah, ini beliau Pak Igede Mendera merupakan pendamping saya, Bapak Ibu, dalam menjalankan pendidikan program guru penggerak. Pak Igede Mendera ini juga adalah guru kimia, kebetulan sekali. Guru kimia yang cukup dikenal juga karena beliau salah satu narasumber di direktorat dan pembuatan modul-modul kimia. Nah, ini adalah tim saya di ruang A. Ini ada A1 dan A2. Dan kami saling bahu-membahu dalam menjalankan program ini. Tentunya kami beragam macam emosi yang kami dapati pada saat kami melakukan pendidikan ini. Banyak tugas, tapi kami saling menguatkan. Dan di sini saya per 1 bulan sekali pendamping mengunjungi calon guru penggerak di sekolahnya secara luring. Dan ini adalah praktek coaching. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu guru, di kegiatan program pendidikan guru penggerak, ini 70%-nya itu kita melakukannya di komunitas praktik dan tempat kerja kita sendiri. Kemudian 20%-nya kita berbagi dengan rekan dan guru lainnya. Dan kemudian 10%-nya kita melakukan diskusi, kemudian diskusi dengan fasilitator, dengan instruktur, dengan pendamping juga, dan kita melakukan pengisian dan mempelajari modul-modulnya itu melalui LMS. Modulnya itu ada 3, mungkin saya akan sedikit saja
menjelaskan kalau untuk modul 1 ini paradigma dan visi guru penggerak. Jadi kita di dalam guru penggerak itu kita memulainya dengan menyamakan persepsi dan filosofi Merdeka Belajar mengacu pada pemahaman yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Bahwa beliau sudah memperkenalkan yang namanya Merdeka Belajar sejak dulu dengan menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid, juga dengan menghadirkan pembelajaran yang menyesuaikan kodrat zaman maupun kodrat alamnya seorang murid. Lalu juga kita juga sebagai guru dimotivasi untuk memberikan pembelajaran dengan selamat dan bahagia. Kira-kira seperti itu pemahaman yang dipelajari pada modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kemudian dilanjutkan pada materi yang kedua, yaitu pada modul 1, nilai dan peran guru penggerak. Jadi guru penggerak itu memiliki nilai positif yang harus diimplementasikan dalam proses pembelajarannya, yaitu diantaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, maupun berpihak pada murid. Di sini kami mempelajarinya pada modul 1.2. Setelah kami mempelajari modul itu, kami mengimplementasikan, kemudian mengekspresikan hasil pemahaman kami itu melalui demonstrasi kontekstual, bisa lewat video, bisa juga lewat artikel, dan berbagi dengan guru-guru lainnya. Pada modul 1.3, ini kami mempelajari mengenai visi dari guru penggerak, di mana bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang merupakan impian kita sama-sama dengan murid. Nah, jadi menghadirkan impian kelas itu dari masukan-masukan para murid dengan tahapan bagja, yaitu membuat pertanyaan, kemudian mengambil pelajaran, kemudian gali mimpi dan jabarkan rencana, kemudian atur eksekusinya. Jadi inilah tahapan bagja untuk mewujudkan visi guru penggerak. Dan pada modul 1.4 kami mempelajari budaya positif. Jadi untuk menghadirkan kenyamanan pembelajaran di kelas, tidak hanya materi saja yang diajarkan, tapi bagaimana caranya guru-guru itu bisa menghadirkan kelas yang nyaman, kondusif dengan menghadirkan budaya positif. Yang kami lakukan adalah menerima masukan dari siswa dan saling berdiskusi kesepakatan kelas, dimulai dari kesepakatan kelas. Ini yang kami lakukan, yang aksi nyata yang saya lakukan melalui pemahaman pada modul 1.4 ini, pada budaya positif. Dan kebetulan di sekolah saya hingga saat ini masih pembelajaran dilakukan secara daring karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini saya menerima masukan dari siswa bagaimana pembelajaran atau bagaimana kesepakatan kelas yang akan kita sepakati. Kemudian saya juga memberikan link refleksi pembelajaran dan masukan-masukan kesepakatan kelas. Lalu dari hasil masukan-masukan dari siswa tersebut saya rumuskan, lalu disosialisasikan, kembalikan lagi ke siswanya. Karena kita masih dalam kondisi daring, maka saya melakukannya lewat WhatsApp. Kalau misalnya pada saat luring nanti, itu sebaiknya kesepakatan kelas itu dibuat poster seperti itu, ditempel di kelas. Tapi sebelum difikskan atau difinalkan dan diberlakukan, maka kita tawarkan dulu kepada siswa, apakah sepakat dengan kesepakatan kelas ini, misalnya hadir tepat waktu, kemudian misalnya izin saat ke WC, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang memang kesepakatan antara guru dengan siswa. Setelah kita sepakat antara guru dengan siswa, maka kita sosialisasikan ke rekan-rekan guru di sekolah. Kemudian juga dengan pimpinan. Dan pada modul 2,
ini materi utamanya adalah praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini kami mempelajari dan memahami bagaimana membuat skenario pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi itu ada diferensiasi secara proses, produk, maupun konten. Nah, sebelumnya itu kami melakukan identifikasi dulu terhadap profil, kemudian minat, dan kesiapan belajar siswa. Jadi, setelah memiliki kelompok-kelompok yang memang menyesuaikan profil, minat, dan kesiapan belajar siswa, maka saya sebagai guru membuat skenario pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan siswa. Karena ini adalah usaha dalam membuat pembelajaran yang berpusat pada siswa, dalam usaha juga membuat pembelajaran yang merdeka belajar, dalam usaha juga membuat pembelajaran yang bermakna. Jadi salah satunya adalah ini. Salah satu yang bisa saya lakukan dalam pembelajaran kimia itu adalah membuat sumber belajar yang beragam, misalnya lewat video, lewat modul. Artinya ini juga mengakomodir siswa-siswa dalam kelompok minatnya. Jadi siswa untuk dalam kelompok profilnya, artinya ada siswa yang misalnya dia lebih mudah memahami pembelajarannya melalui gambar, kemudian siswa ada yang lebih mudah memahami pembelajarannya melalui suara ataupun melalui penglihatan atau visual. Jadi seperti itu. Kemudian saya juga menghadirkan produk, diferensiasi produk. Artinya pada saat tugas proyek itu saya mendiferensiasikannya. Biasanya siswa ada yang bisa mengumpulkannya lewat video ataupun artikel dan lain sebagainya, itu kira-kira. Lalu ini kami pelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pada modul ini kami dilatih untuk bagaimana bisa mengendalikan sosial dan emosional, dan ini juga diajarkan dan supaya rutin diberlakukan kepada siswa. Dan yang salah satu yang saya lakukan adalah saya 5 menit sebelum pembelajaran dimulai itu saya melakukan pernapasan penuh dengan siswa bersama-sama agar siswa itu bisa lebih konsentrasi, kemudian lebih fokus. Dan pada akhir pembelajaran saya melakukan salah satu tekniknya, karena banyak teknik untuk pembelajaran sosial emosional ini, dengan melakukan identifikasi perasaan seperti itu. Lalu teknik coaching. Kami mempelajari juga yang namanya teknik coaching. Teknik coaching ini kami diajarkan melalui tahapan yang namanya TIRTA. Jadi kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Coaching yang saya lakukan kemarin dengan sesama rekan guru. Dan coaching itu dilakukan juga di depan pendamping. Jadi pada saat kita melakukan diskusi, maka supaya mendapatkan hasil yang efektif, maka kalau bisa ya kita juga kita melakukannya dengan tahapan TIRTA. Jadi menentukan tujuan apa yang akan kita dapatkan pada saat kita berdiskusi, kemudian identifikasi apa yang sudah dilakukan oleh coachee. Artinya coachee itu yang meminta atau yang membutuhkan solusi, dan coach itu yang teman diskusinya, kemudian rencana aksi yang akan dihasilkan setelah kita melalui proses diskusi, kemudian tanggung jawab itu artinya siapa-siapa saja yang bisa membantu coachee dalam melaksanakan aksinya. Nah, ini adalah modul 3. Modul 3 adalah pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Pada modul 3.1, kami mempelajari mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam kita menjalankan profesi kita sebagai guru, tentunya kita akan mengalami yang namanya dilema etika maupun rujukan moral. Dan kasus-kasus yang kami pelajari pada modul 3.1 ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sebagai seorang guru. Baik itu
dilema kita dengan sesama guru, dengan pimpinan maupun dengan siswa. Nah, di sini kami mempelajari bagaimana kita membuat sebuah keputusan agar bisa menghasilkan keputusan yang efektif, kemudian juga minim masalah lanjutan dan lain sebagainya dengan melihat paradigma, kemudian prinsip-prinsip dalam penyelesaian masalah dan melalui 9 tahapan pengambilan keputusan. Jadi ini kami pelajari pada modul 3.1. Nah, ini adalah modul 3.2 dan ini adalah modul yang kami pelajari saat ini. Kami mengidentifikasi aset dan modal sekolah. Jadi dengan 7 pengelompokan sumber daya manusia, modal keuangan, modal sosial, modal politik, modal lingkungan dan alam, sarana dan prasarana, serta modal agama dan budaya, kami mengidentifikasi apa saja aset yang dimiliki sekolah untuk bisa dikembangkan untuk kita bagaimana kita mengembangkan pembelajaran mulai dari kelas sampai di sekolah. Nah, ini tinggal satu submodul lagi yang akan kami pelajari 4 bulan ke depan, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Fitri. Ya, terima kasih Ibu Novita Blinda, pemaparan yang sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian, sehingga kita mendapat gambaran apa-apa saja sih kegiatan yang ada dalam guru penggerak itu ya. Mudah-mudahan bisalah kita mencoba terapkan di sekolah kita meskipun kita tidak atau belum bergabung ya dengan guru penggerak ini. Alhamdulillah hari ini kita mendapat pencerahan ya. Terima kasih Bu Novita. Selanjutnya kita ke Ibu Luh Muniarsi ya. Ibu Luh Muniarsi ini adalah guru kimia dari SMA Negeri 3 Malang. Kepada Ibu Luh kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Bu Fitri. Saya mohon izin untuk share screen sedikit saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan saya adalah Ibu Luh Murniasih, saya guru kimia dan prakarya kewirausahaan di SMA Negeri 3 Malang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan pertama, jadi untuk Kota Malang, jadi sama sebenarnya dengan Bu Novita tadi, dan kurang lebih apa yang kami alami itu hampir sama. Jadi Bapak Ibu nanti jika kita bisa bersua mungkin di media sosial, Bapak Ibu bisa berkunjung ke IG saya @aurumurni, itu ada nomor HP saya juga. Kemudian ada channel YouTube juga, karena pandemi jadi membuat kita tiba-tiba jadi YouTuber, tiba-tiba jadi blogger ya Bapak Ibu. Kemudian di Facebook, monggo silahkan kita berkenalan dengan saya di Luh Murniasih. Baik Bapak Ibu, untuk kali ini yang bisa saya bagikan adalah amanahnya dari Pak Zulfan adalah pengalaman atau perasaan ketika mengikuti program guru penggerak. Jadi ini adalah blab 3 Bapak Ibu yang biasanya juga saya gunakan ke anak-anak. Jadi kalau perjalanan saya ketika kami mengikuti program guru penggerak ini adalah seperti pohon ini Bapak Ibu. Jadi mulai dari awal itu merasa bingung, merasa ragu, merasa bergelantungan entah dengan siapa saya harus menggantungkan diri gitu. Kemudian perlahan mulai di gambar 2 ini ada bantuan dari teman, kemudian ada kerjasama, ada fasilitator, ada pendamping, kemudian ada instruktur. Akhirnya perlahan-lahan jika sampai di bulan yang kelima ini kami sudah, khususnya saya itu kisaran saya ada di pohon nomor 18, artinya 16, 17, 18. Artinya kami memang benar-benar mulai berkolaborasi untuk mengerjakan apa-apa yang didapatkan dalam program guru penggerak. Nah, ini juga biasanya di pandemi saya sering tanyakan ke anak-anak. Anak-anak dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kira-kira posisi kalian ada di mana? Jadi jawabannya macam-macam. Nah, ini secara tidak langsung kita bisa mengetahui karakteristik dari siswa kita dan posisinya. Jangan-jangan anak kita selama PJJ itu masih ada di posisi yang
1 ya, atau jangan-jangan anak kita ada di posisi 6 yang perlu bantuan atau dukungan dari berbagai pihak agar dia bisa ikut. Nah, ini namanya BLAB3 Bapak Ibu. Tapi nyatanya kesulitan itu sedikit demi sedikit saya bisa melewati ke jenjang pohon dan berharap nanti ada di posisi 20 dan 21. 21 itu udah bingung mau ngapain lagi karena sudah paripurna gitu ya, jadi sudah banyak yang bisa dilakukan. Itu karena ada, seperti kata Bu Novita tadi, ada pendamping Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru kimia khususnya yang ada di Sumatera Utara ataupun dimanapun tidak usah takut untuk ikut program ini karena ada pendamping yang setiap saat itu bisa mendampingi kita khususnya di Lokakarya. Kemudian di sini ada teman-teman CGP. Jadi kalau kita berlokakarya Bapak Ibu ada teman-teman yang selalu bisa diajak sharing seperti itu. Kemudian sistem lokakaryanya pun atau pelatihannya pun sangat tidak membosankan karena ini seperti murid, jadi berpusat pada murid, jadi kita benar-benar diberdayakan. Kemudian ada instruktur yang akan membantu kita untuk melakukan elaborasi pemahaman jika ketika kita belajar secara mandiri ada hal-hal yang kurang pas gitu, nanti akan dielaborasi oleh instruktur. Jadi Bapak Ibu keraguan itu perlahan mulai hilang. Karena awalnya bayangan saya guru penggerak itu gini Bapak Ibu. Tidak bisa manajemen waktu, sendirian nanti, tugasnya berat, tidak ada supporting system, kemudian mengganggu tugas utama mengajar. Tapi ternyata Bapak Ibu setelah saya jalani selama beberapa bulan ini, kita manajemen waktunya itu baik karena ada jadwal yang sudah di-share dari bulan pertama hingga nanti terakhir itu sudah ada jadwal. Jadi kita bisa memanage waktu kita, terutama ibu-ibu ya, yang harus membagi waktu di rumah, di sekolah, dan juga ikut program guru penggerak. Kemudian yang seperti saya katakan tadi, ada rekan kita yang bisa belajar dan berbagi. Kemudian tugas-tugasnya sangat relate, Bapak Ibu, relate dengan apa yang kita alami, khususnya untuk kita guru-guru kimia. Karena selama ini kalau saya menjadi guru kimia itu kita konsep sangat memfokuskan pada konsep, sangat memfokuskan pada materi, tetapi ternyata ada hal lain yang perlu kita pelajari gitu. Ada hal lain yaitu pedagogikal, psikologi pedagogikalnya yang juga kita pentingkan, apalagi di tengah PJJ seperti sekarang ini. Kemudian ada dukungan dari yang paling penting adalah kepala sekolah sebenarnya, karena nanti kepala sekolah akan menjadi partner kita, menjadi rekan sejawat juga akan kita perlukan dukungannya dalam program ini. Nah, ini perjalanan kami, mungkin tadi sempat saya agak terlambat menyaksikan Bu Novita, mungkin sudah disampaikan ini perjalanan kami dan kami sedang berada di Lokakarya 5. Artinya tinggal separuh lagi akan diwisuda dan berbagai materi sudah kami dapatkan. Jadi ini sudah disampaikan ya sama Bu Novita tadi, nanti supaya tidak lama dan mengulang. Nah, ada 4 modul Bapak Ibu, tetapi yang membuat saya, waduh ini saya kalau nggak ikut GP rugi nih gitu, adalah ketika saya mendapatkan modul-modul ini, saya merasakan begitu banyak dosa kepada anak-anak. Selama ini saya kok ngajarnya begini ya, ngajar kimianya itu oke lah anak-anak materinya paham, tapi kok cara mendesain pembelajarannya kok saya begini gitu. Terutama ketika ada tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwa anak itu punya potensi, punya kodrat yang berbeda-beda dan seringkali saya buat sama. Ini saya sendiri loh, saya tidak tahu Bapak Ibu mungkin ya. Anak-anak silakan buat tugas ini ya. Nah, itu sama Bapak Ibu, padahal mereka punya potensi yang berbeda-beda. Dan topik yang paling menarik buat saya dan sangat relevan untuk kita sebagai guru kimia adalah pembelajaran di yang kedua, yaitu diferensiasi emosional. Nah, ini nanti akan saya ulas sedikit, karena pada dasarnya kan sama yang disampaikan oleh Bu Novita. Bismillah. Nah, tahapan di pembelajaran guru penggerak ini yang paling menarik ini, jadi kita sering mendengar kata merdeka belajar. Nah, di tahapan kami juga ada merdeka. Jadi merdeka itu seperti ini. Dan ini saya terapkan di kelas karena saya nyontek ya di guru penggerak. Jadi selalu dimulai dari diri kita. Jadi anak-anak saya suruh untuk merenungkan, kalau kemarin sudah belajar tata nama senyawa atau misalnya hidrokarbon, kekasan atom karbon, coba deh direnungkan dulu pengalaman kalian. Apa yang sudah kalian pelajari, apa yang belum kalian pahami.
Kemudian baru saya berikan anak-anak untuk melakukan eksplorasi konsep. Seperti kata Bu Novita, boleh memberikan video, kemudian dia bisa membaca atau mengungkap pemahamannya, atau juga bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian baru anak-anak kita ajak ke ruang kolaborasi, jadi bekerja dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Kemudian bisa presentasi hasil dan di situ ada saling belajar dan berbagi. Kemudian ada refleksi terbimbing, jadi setelah mereka belajar materi kimia itu, misalnya senyawa hidrokarbon, mereka merenungkan kembali apa yang sudah dilakukan. Nah, barulah mereka akan saya minta untuk mendemonstrasikan hasil capaian belajarnya, nanti menggunakan strategi diferensiasi, Bapak Ibu. Nah, terakhir baru hadirnya seorang guru di sini, yaitu elaborasi pemahaman. Saya menguatkan konsep yang sudah dimiliki oleh anak-anak. Kemudian baru anak-anak akan membuat koneksi antar materi. Jadi materi misalnya kalau sudah belajar isomer, apa kaitannya dengan materi-materi yang sudah dipelajari pada sebelumnya. Terakhir adalah aksi nyata, di mana anak-anak ini bisa membuat produk atau capaian hasil belajar secara keseluruhan dari satu KD tersebut. Nah, ini yang disebut dengan alur merdeka. Dan alur inilah yang kami gunakan dalam mempelajari modul di GP, Bapak Ibu. Nah, karena Bu Novita sudah membahas secara program, saya itu ingin membagi pengalaman saya melaksanakan pembelajaran kimia berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional. Ini saya sangat senangi materi di GP ini karena sangat relevan untuk saya sebagai seorang guru kimia dan langsung bersentuhan dengan murid. Di mana Bapak Ibu ternyata setelah mengikuti GP ini saya paham bahwa kebutuhan setiap anak itu berbeda. Baik kesiapan belajarnya, baik cara belajarnya, dan juga minat belajar anak-anak itu berbeda. Kemudian karena di sekolah saya full daring, karena kami masih dalam suasana pandemi dan sampai detik ini pun saya tadi mengajar masih daring, itu anak-anak ternyata masalahnya bukan pada permasalahan materi Bapak Ibu, karena materi bisa dipelajari dari berbagai sumber dan juga karena di sekolah saya fasilitas teknologinya bagus, tetapi malah justru pada psikis anak. Jadi orang tua itu banyak mengeluhkan anak-anaknya itu psikisnya kadang menjadi cepat marah, karena kalau kita daring terus dengan teknologi ternyata berpengaruh terhadap psikis. Kemudian jenuh dan banyak sekali permasalahan di luar materi kimia. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini, saya mencoba menghadirkan pembelajaran kimia yang berpikir yang menekankan pada kepala, tangan, dan hati. Saya sering sebut seperti itu. Jadi kepalanya, pengetahuannya, tangannya, keterampilannya tetap main, dan hatinya Bapak Ibu melalui kompetensi sosial emosional. Nah, ini pembelajaran diferensiasi tadi sudah dijelaskan, saya singkat saja. Jadi diferensiasi itu artinya kita memenuhi kebutuhan belajar setiap individu yang ada di kelas. Kalau dulu saya hanya separuh aja, jadi umum aja. Oh, rata-rata kelas bagus. Kita hanya melihat rata-rata secara umum. Padahal ada anak yang tertinggal, Bapak Ibu, yang tidak kita lihat gitu. Nah, kalau diferensiasi ini kita diawali dengan ini sangat match gitu, seperti kunci dengan gemboknya ya, antara kurikulum, KD, indikator, assessment, itu dengan kesiapan, minat, dan profil belajar anak-anak. Nah, disinilah diferensiasi yang coba kami lakukan, yaitu tadi diferensiasi produk, anak bisa berkesempatan untuk menghasilkan produk yang berbeda, tetapi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kemudian cara belajarnya berbeda. Dulu saya nggak kebayang dalam satu kelas cara belajar mereka kok beda-beda, gimana saya mengakomodasi gitu. Tapi setelah belajar ini, alhamdulillah sudah terlaksana dan ketagihan Bapak Ibu, dan sampai sekarang ini kami masih terus mencoba memperbaiki pembelajaran kami dengan menggunakan diferensiasi. Kemudian kita juga bisa mendiferensiasi konten. Jadi seperti pengetahuannya, kalau anak yang kesiapan belajarnya bagus, kontennya kita buat lebih setingkat levelnya. Kemudian kalau yang masih butuh scaffolding, bantuan dari kita, itu kontennya bisa kita diferensiasi, kita turunkan sedikit, kita mulai dari hal-hal sederhana. Dan yang paling penting tentu adalah afeksi, bagaimana memunculkan kesadaran penuh dan emosi positif. Ini yang saya lakukan saat modul 2.1 itu, saya menetapkan dulu tujuan pembelajarannya, misalnya ya Bapak Ibu, anak-anak, kalian harus bisa membandingkan antara struktur alkana, alkena, dan alkuna, misalnya sederhana. Kemudian saya akan memetakan kebutuhan belajar murid di kelas,
baru kita menentukan strategi dan alat penilaian yang digunakan, dan nanti baru merancang dari kegiatan apa yang akan kita lakukan, jadi kegiatan pembelajarannya. Nah, yang saya bisa diferensiasi ketika tujuan pembelajarannya seperti itu, kemarin saya menerapkan 2, yaitu diferensiasi proses, cara belajar anak itu beda-beda ketika mengeksplor pengetahuan, dan bagaimana anak nanti menunjukkan hasil belajarnya. Seperti ini, yang pertama tujuannya saya tetapkan dulu, anak bisa membandingkan struktur senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna. Jadi kita membuat kompetensinya sederhana, kemudian keterampilannya anak bisa membuat model visualnya. Jadi disesuaikan, nanti kita lihat diferensiasinya. Langkah kedua, ini yang paling penting, yang dulu saya buat RPP tidak melakukan ini Bapak Ibu, yaitu melakukan assessment non-kognitif berupa Google Form, boleh hasil dokumentasi, analisis, atau hasil observasi. Seperti ini, yang saya petakan adalah profil gaya belajar. Ada yang visual, auditory, kinestetik. Ini hasilnya. Ternyata anak-anak saya itu visual itu hampir 79,4%. Kemudian minat Bapak Ibu, saya juga memetakan minat, yaitu misalnya minat siswa itu adalah olahraga, kesenian, sains, dan membaca. Loh, apa hubungannya nanti dengan kimia, minat, dan gaya belajar ini? Kemudian baru saya dapatkan ini. Nah, ini satu kelas kemarin saya coba, ternyata anak saya punya minat yang berbeda-beda. Dari minat ini saya tarik, dia akan menghasilkan produk sesuai dengan minatnya, tetapi dengan kompetensi atau capaian yang sama. Kemudian yang profil belajar ini, gaya belajar ini, itu saya gunakan untuk mendiferensiasi proses. Anak-anak yang bergaya belajar visual, dia akan mempelajari informasi dengan menggunakan cara-cara yang berbasis visualisasi. Misalnya saya buatkan komik atau video ilustrasi. Yang auditori, dia akan lebih banyak menggali informasi tentang media, misalnya menggunakan podcast atau rekaman tentang materi itu. Jadi dasarnya materinya sama, tetapi bagaimana cara mengeksplornya yang berbeda-beda. Nah, ada anak saya yang kinestetik, jadi nggak bisa diam Bapak Ibu, nggak bisa saya minta untuk duduk diam mendengarkan penjelasan ataupun menonton video gitu. Nah, ini coba saya petakan, ternyata anak ini nanti dia akan lebih banyak gerak, misalnya ya sudah membuat model struktur, atau dia mengamati di sekitarnya ada alkana, alkena, dan alkuna. Jadi lebih banyak kinestetiknya. Setelah itu saya baru menghasilkan RPP. Ini adalah salah satu RPP, jadi 2 model. Yang kanan ini adalah RPP Merdeka Model Kanvas Bapak Ibu, yang dicetuskan oleh Yayasan Guru Belajar. Ini di mana di dalam RPP itu ada profil peserta didik. Karena kalau kita tahu profil peserta didik, apa yang diinginkan, kita akan mudah merancang kegiatannya. Kalau di sebelah kiri adalah RPP inspiratif 1 lembar. Jadi ini contoh RPP-nya. Saya tidak jelaskan ya Bapak Ibu karena waktu singkat. Kemudian selain diferensiasi tadi, saya mengintegrasikan kompetensi sosial emosional yang dibilang oleh Bu Novita tadi. Ternyata dulu saya menganggap sepele. Lah, kenapa sih kok pagi-pagi nanya perasaan kalian apa? Kayaknya kurang apa gitu ya, tidak terlalu penting gitu, buang-buang waktu. Ternyata setelah rutin kami lakukan di sini, anak-anak itu mampu mengenali emosi, dan nanti di akhir dia mampu menceritakan setelah belajar kimia hari ini emosinya berganti apa enggak. Ternyata itu membantu anak-anak untuk mengenali emosinya. Kemudian ini teknik stop yang diceritakan oleh Bu Novita tadi. Jadi ini juga saya rutin lakukan, ibu-ibu di rumah juga bisa lakukan ini. Jadi ketika kita mau marah sama suami, kita ambil teknik ini Bapak Ibu. Jadi teknik stop itu berhenti, terus kita ingat bahwa suami kita itu baik-baiknya gitu, kemudian kita amati apa sih yang bisa kita lakukan selanjutnya. Nah itu insya Allah Bapak Ibu tidak marah lagi sama suami ini. Jadi yang saya dapat di guru penggerak ini relate dengan kehidupan saya sehari-hari dan juga dengan anak-anak saya. Gitu. Nah baru ini adalah diferensiasi proses. Ini kelompok visual, itu ada sedikit dokumentasi. Kemudian kelompok auditori, itu dia lebih banyak voice di sana. Kan yang kinestetik dia akan lebih banyak bekerja dan menghasilkan karya gitu. Jadi ini karena kami menggunakan Zoom, saya coba dia di breakout room Zoom. Jadi di room yang berbeda tapi dalam Zoom yang sama. Kalau luring malah lebih enak sekali Bapak Ibu, kita bisa membuat setting kelas menjadi sangat bervariasi gitu. Kemudian ini setting individu, dia belajar hidrokarbon tapi saya masukkan role play. Untuk role play ini untuk apa? Untuk dia mampu
memerankan sesuatu dan yang lain itu mencoba mendengarkan. Nah, di sini kompetensi sosial emosional empati yang saya coba hadirkan. Jadi anak-anak bisa nggak mendengarkan orang lain yang sedang berperan. Jadi ini kimia, tapi anak-anak role play ya. Ada yang menjadi Butana, dia akan menjelaskan tentang Butana, ada yang menjadi Butena, ada yang menjadi Butuna. Jadi dalam satu itu sama Butana, Butena, Butuna gitu. Tetapi dalam satu itu dia menemukan perbandingan antara Alkana, Alkena, dan Alkuna sesuai kompetensi yang tadi. Kemudian saya ajak dia ke Jambot, Bapak Ibu, untuk mengungkapkan pengalaman unik bekerja sama dalam kelompok. Ini menumbuhkan empati dan juga kesenangan untuk berkolaborasi. Karena profil pelajar Pancasila salah satunya kan kita harus senantiasa dapat berkolaborasi, termasuk pembelajar abad 21. Terakhir baru panen karya. Nah, ini adalah hasil diferensiasi proses. Jadi anak-anak silakan buat model visual, dia bisa membuat dengan apa saja. Ini ada yang koin, ada yang menggunakan kertas, karena apalagi ini di rumah, sesuai tak boleh keluar rumah karena pandemi, jadi dia mendemonstrasikannya dengan apa yang ada di sekelilingnya saja, dengan berbeda. Tapi Bapak Ibu, assessment kita sama. Jadi strukturnya benar, berarti dapat nilai. Jadi kita tidak menilai bagus tidaknya hasil dari segi visualisasinya. Saya suka video, berarti yang membuat video nilainya lebih besar. Tidak, yang kita nilai adalah konten kompetensinya. Tapi cara penyajian anak-anak berbeda. Karena dulu anak-anak buat video ya, padahal anak saya itu tidak suka, dia malu untuk mengungkapkan dirinya di depan layar. Dia lebih suka untuk mendesain. Nah, itu yang dulu sering saya lakukan, pembelajaran yang terlalu homogen. Nah, ini kita berikan dia diferensiasi sesuai dengan kreativitasnya. Jadi dulu saya sebut sebagai presentasi di GP itu biasanya saya sebut sebagai panen karya. Jadi di akhir pencapaian KD saya akan memanen karya anak-anak saya. Terakhir adalah jurnal refleksi, Bapak Ibu. Ini sering kita anggap hal sepele. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Nah, ternyata jurnal refleksi kalau mau membuat refleksi itu ada 4 poin penting, Bapak Ibu. Apa sih hal menarik yang kamu pelajari itu? Kemudian apa hal baru yang kamu pelajari, anak-anak? Apa tantangannya? Kalau dulu kan saya biasanya hanya bagaimana perasaanmu setelah belajar materi ini selesai. Ternyata ada poinnya, ini yang saya bold, itu menarik, apa sih interest-nya? Hal baru apa yang kamu temukan? Jangan-jangan pembelajaran kita dia tidak menemukan hal apa-apa gitu. Kemudian apa tantangannya? Kita tidak menyebut kendala, tetapi tantangan kamu tadi belajar apa? Anak-anak saya rata-rata menjawab masih susah untuk menggambar strukturnya gitu kalau tidak dimodelkan misalnya begitu. Jadi kita nanti menekankannya di situ. Kemudian apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Nah, ada anak-anak yang menjawab, saya ingin mempelajari tentang manfaat ketiganya apa sih? Nah, itu akan nyambung dengan pembelajaran berikutnya. Kemudian membiasakan anak-anak untuk mengucapkan terima kasih. Jadi di refleksi ini anak-anak akan berterima kasih dengan satu orang. Misalnya saya Bu Happy, terima kasih ya karena sudah membantu saya dalam pembelajaran ini. Jadi dia akan menyebut satu orang yang paling berkontribusi terhadap proses belajarnya di KDI. Itu saja sebenarnya yang ingin saya bagikan untuk pengalamannya, apa yang sudah saya dapatkan. Karena kalau secara program Bapak Ibu bisa langsung ke sekolah penggerak itu ada banyak sekali pertanyaan dan langsung jawaban. Ini hanya beberapa dokumentasi kegiatan pembelajaran saya untuk kegiatan 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi ada satu hal penting, dulu saya tidak pernah melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Sekarang anak-anak percobaan bersama orang tuanya di rumah. Jadi orang tuanya ikut percobaan ini, kebetulan percobaan elektrolit non elektrolit, kemudian senyawa ion gitu. Jadi anak-anak dan ada testimoni dari orang tua. Ternyata orang tua pembelajaran bersama keluarga itu salah satu mempererat hubungan antara orang tua dengan anaknya. Nah, yang kalau modul 1.2 nilai-nilai peran guru penggerak itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Saya mencoba di ikatan kimia itu anak-anak berperan sebagai salah satu unsur yang beda-beda. Kemudian mereka akan membuat sebuah proyek kolaborasi di mana ketika mereka bergabung jadi sesuatu yang bermanfaat. Sederhana sekali Bapak Ibu, NA dengan CL dia bergabung jadi NaCl jadi bermanfaat. Begitu juga dengan keragaman kita gitu. Kalau kita pisah-pisah melihat perbedaan tentu nggak ada selesainya. Tapi kalau bersama itu akan menguatkan. Nah, itu nilai-nilai itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selain dari diri saya sendiri, jadi saya berbagi dengan beberapa guru, namanya Safari Teknologi, yaitu saya berbagi apa teknologi yang saya bisa gunakan dalam PJJ yang bisa dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru, seperti gambar itu.
di 1.3, karena ini adalah visi sekolah impian, saya bermimpi sekolah saya itu pembelajarannya tidak terpisah-pisah, ada kehubungan antara satu mapel dengan mapel lainnya seperti project STEM begitu. Akhirnya di sini saya membuat pembelajarannya antara guru seni budaya, bahasa Inggris, kemudian guru PKWU dan guru kimia itu bersatu, di mana kita mengangkat kearifan lokal Malang, yaitu membuat topeng Malang. Jadi ada guru seni dari sisi seninya, saya dari segi mungkin membantunya dari segi pewarnaannya, kemudian bahasa Inggris itu bisa dari segi bagaimana dia membuat procedure, jadi text procedure waktu itu. Kemudian dari guru biologinya ada limbah. Ini topeng-topeng yang dihasilkan semuanya dari limbah, Bapak Ibu, limbah yang ada di rumahnya, ada yang dari karton, kemudian ada yang dari styrofoam dan lain sebagainya. Jadi sangat berdiferensiasi hasil belajar anak-anak. Kalau 1.4 ini sudah disampaikan Bu Novita, saya tidak mengulas lebih banyak. Ini adalah kesepakatan kelas kimia, karena daring tampilannya dibuat dalam media kanvas seperti ini. Jadi kesepakatan ini nanti sebagai dasar kita untuk memberikan konsekuensi logis. Jadi tidak ada hukuman dan hadiah dalam guru penggerak itu, Bapak Ibu. Yang ada adalah konsekuensi logis. Jadi kalau dia misalnya tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya harus berhubungan. Jadi kalau dulu dia tidak mengerjakan tugas, saya minta misalnya anak-anak minta maaf di depan kelas atau anak-anak bernyanyi, itu sangat tidak ada hubungannya gitu. Tapi kalau dia tidak mengerjakan tugas, anak-anak menentukan sendiri. Jadi kita melibatkan anak-anak, tidak guru yang kamu ini nanti ya kalau tidak mengerjakan tugas, ini dari anak-anak sendiri. Misalnya dia akan diberikan soal lagi atau soal setingkat di atasnya gitu. Jadi semua ini adalah interaksi antara anak-anak. Lahir dari anak-anak dan untuk anak-anak kalau budaya positif di sekolah. Dan kalau dari saya pribadi, keterampilan di guru penggerak ini banyak sekali. Saya jadi bisa mendesain, membuat poster, membuat video, jadi tiba-tiba jadi bisa baca puisi, jadi tiba-tiba menghasilkan channel YouTube, tiba-tiba bisa membuat mind map, dan banyak sekali Bapak Ibu keterampilan kita secara guru ya untuk pengembangan diri. Kalau tadi kan untuk anak-anak. Jadi itu saja Bapak Ibu dari saya yang bisa saya bagikan. Terakhir, ini dari Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia. Jadi anak-anak dengan diferensiasi itu setidaknya mulai merasakan kemerdekaan sebagai anggota persatuan rakyat. Jadi sebagai manusia dia merasa merdeka. Dan saya paling senang kalau anak-anak itu setelah GP ini saya meyakini bahwa hasil akhir dari sebuah pendidikan itu adalah karakter Bapak Ibu. Jadi bagaimana anak-anak integritasnya, sikap jujurnya, akhlak mulia. Karena pembentukan dan penguatan karakter adalah esensi dari pembelajaran yang memanusiakan manusia dalam merdeka belajar. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagi, apa yang sudah saya dapatkan selama GP. Mohon maaf atas apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Lu atas pemaparannya yang sangat-sangat menginspirasi dan memotivasi ya Bu Lu ya. Kita doakan ya Bapak Ibu sekalian, baik Ibu Lu dan Ibu Novita diberi kelancaran dalam program calon guru penggeraknya, segera nanti diwisuda dengan lancar, ya bisa mewujudkan apa yang diimpikan untuk siswa di sekolahnya khususnya, dan bisa berbagi terus kepada kita semua ya. Ibu Lu dan pemateri lainnya tadi ada juga di chat para peserta ya, kalau bisa materinya nanti dibagi gitu ya untuk lebih bisa dipelajari kembali. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, kita juga mengucapkan selamat ya kepada Ibu Lu Muniarsi. Ternyata beliau baru saja menerima penghargaan dari Ibu Gubernur Jawa Timur ya, Ibu Khofifah Indar Parawangsa sebagai guru inspiratif ya Ibu Lu ya. Iya, terima kasih Bu Fitri. Ya, aplaus kami berikan kepada Ibu Lu. Selamat, mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari para calon guru penggerak yang luar biasa hebat ya, bisa kita contoh ya Bapak Ibu.